Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah dan makan makanan yang bergizi. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi ini ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa makan rendang. Marilah kita mendengarkan cerita rakyat Malin Kundang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Salah satunya yaitu cerita rakyat Malin Kundang. Untuk mengetahui ceritanya, kita simak yuk cerita Malin Kundang. Di Padang, Sumatera Barat, tinggallah seorang pemuda yang gagah bernama Malin Kundang. Ia tinggal berdua bersama ibunya. Mereka berdua amat miskin. Suatu ketika Malin tertarik untuk merantau ke daerah lain. Keinginannya untuk mengubah nasib sangat kuat dan tak bisa dihalangi. Ibunya merasa amat sedih, tetapi Malin berjanji suatu saat akan pulang dan membahagiakan ibunya. Akhirnya Malin pun pergi merantau. Setiap hari sang ibu melihat ke pantai dan berharap putranya kembali pulang. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tak terasa bertahun-tahun sudah ibu Malin menanti kedatangannya. Tubuh sang ibu kini sudah tua dan renta. Namun sang ibu tak pernah lupa singgah ke tepian pantai dan bertanya tentang putranya. Suatu ketika ia mendengar kabar ada sebuah kapal besar yang berlabuh. Terseok-seok ibu Malin Kundang menghampirinya. Tak lama kemudian muncullah sosok laki-laki gagah dan tampan disertai istrinya yang cantik jelita. Dengan penuh kegembiraan, ibu Malin Kundang berlari dan memeluk putranya dengan erat. Lalu istrinya marah dan berkata, "Malin, ini ibumu." Malin Kundang tertegun saat menatap wajah ibunya. Ia sebenarnya merasa bahagia telah berjumpa kembali dengan sang ibu. Namun ia merasa sangat malu mendapati ibunya telah renta, bungkuk dengan pakaian yang compang-camping. Malin tidak mau mengakui bahwa dia adalah ibunya. Mendengar itu semua, hati sang ibu amat sedih dan marah. Tak tahan dengan semua itu, sang ibu mengangkat kedua tangannya dan berdoa agar Tuhan membalas perlakuan buruk Malin. Doa sang ibu didengar oleh Tuhan. Kapal Malin Kundang terhantam badai. Dalam peristiwa itu, Malin Kundang tersadar dan bersujud mohon ampun. Namun semuanya sudah terlambat. Malin Kundang berubah menjadi batu dan kapal pun hancur berkeping-keping. Nah anak-anak, kita sudah menyimak cerita fiksi yang berjudul Malin Kundang. Perlu kita ingat, cerita fiksi adalah cerita berupa karangan bebas yang memiliki sifat khayalan, tidak nyata atau imajinatif. Di dalam cerita tersebut terdapat beberapa tokoh. Tokoh adalah pelaku yang disebutkan di dalam cerita dan memiliki peran tertentu. Sekarang kita dapat menentukan tokoh dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah Malin Kundang. Malin Kundang adalah sosok anak yang rajin, berani dan baik hati. Dikisahkan dalam cerita, ia suka membantu orang tuanya dan ingin membahagiakan orang tuanya kelak ketika sudah kaya. Namun, dia mempunyai sifat yang angkuh dan pemarah ketika ia sudah menjadi orang kaya. Ia tidak mengakui ibunya. Yang kedua, Ibu Malin Kundang. Ia adalah sosok yang rajin, penyayang dan sabar. Ia tidak rela ditinggalkan anaknya dan dengan sabar menantikan kedatangan anaknya. Lalu yang ketiga adalah istri Malin Kundang, yaitu sombong. Ketika Ibu Malin Kundang mengaku sebagai ibunya, ia berkata ketus dan marah, tidak percaya bahwa Malin Kundang mempunyai seorang ibu yang miskin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita Malin Kundang serta menentukan tokoh-tokohnya. Kita tidak boleh ya seperti Malin Kundang. Kita sebagai anak-anak tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Karena bagaimanapun mereka telah merawat kita dari kita kecil. Oke, cukup sampai di sini materi kita tentang mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat selalu untuk belajar di rumah.